Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video part 6 tutorial Blender untuk pemula. Setelah di video part 5, 5B sampai 5E kita telah belajar tentang objek di editor 3D View. Di video part 6 ini kita akan mulai belajar tentang modeling, yaitu mengedit atau memodifikasi objek primitif. Jika ada yang belum menonton video part-part sebelumnya, silahkan ditonton dulu agar video ini mudah dipahami. Link video dan playlist lengkapnya ada di deskripsi. Dan jika masih ada pertanyaan, bisa menuliskannya di kolom komentar. Sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Sebelum masuk ke edit mode, kita tambahkan satu objek primitif lagi. Untuk contoh nanti klik add, mesh, lalu cone, lalu geser cone-nya, lalu di objek mode ini pilih semua objek yang akan diedit di edit mode nanti. Setelah dipilih semua, baru masuk ke edit mode. Caranya klik menu ini, lalu klik edit mode. Atau untuk bertukar dari object mode ke edit mode dan sebaliknya, bisa menekan tab di keyboard. Untuk melakukan modeling, dimulai dengan menambahkan objek primitif ke editor. Contohnya kita sudah menambahkan cube dan cone ini. Objek primitif di Blender adalah mesh. Bagi yang belum tahu mesh, itu bisa dibayangkan seperti jaring ikan berupa tali-tali saling bersilangan dan diikat di tempat persilangan tali itu. Semua objek primitif ada di menu ini, di menu add ini, dan semua objek primitif ini dibentuk dengan memanipulasi mesh, dengan memanipulasi vertex, edge, dan face. Contohnya lihat di objek cube dan cone ini. Vertex adalah titik di sudut-sudut objek. Kalau di mesh atau jaring ikan tadi adalah tempat persilangan tali. Semua titik yang ada di objek itu adalah vertex. Lalu edge adalah tali atau garis yang menghubungkan dua vertex. Seperti ini contohnya. Tali menghubungkan antara vertex yang ini dan yang ini. Atau ini contohnya menghubungkan vertex ini dan vertex di bawah. Dan face adalah bidang permukaan yang dikelilingi edge. Ini contohnya face depan. Begitu juga kalau kita ingin memodifikasi objek primitif di Blender menjadi objek yang kita inginkan, kita juga melakukannya dengan memanipulasi vertex, edge, dan face. Saat masuk edit mode, objek yang dipilih di object mode akan otomatis dipilih semua vertexnya. Ciri-ciri vertex yang dipilih atau diklik, warnanya jadi orange seperti ini. Dan secara default akan aktif vertex select mode atau mode pemilihan vertex, yaitu kita bisa bebas memilih vertex yang manapun. Contohnya seperti ini. Diselect atau lepaskan semua pilihan dulu, tekan Alt dan A di keyboard. Lalu misalnya kita akan memilih vertex yang ini, maka yang aktif atau yang berwarna orange hanya vertex yang ini yang kita pilih. Vertex yang lainnya tidak ikut berubah menjadi orange. Atau ganti, misalnya yang ini, maka jadi orange dan yang lain abu-abu. Sama juga untuk cone. Nah, seperti itu. Lalu, selain mode pemilihan vertex atau vertex select mode, ada dua mode pemilihan lain, yaitu edge select mode dan face select mode. Edge select mode untuk memilih edge, sedangkan face select mode untuk memilih face. Mode vertex ini
tidak bisa digunakan untuk memilih edge dan face. Misalnya kita mau memilih edge ini, garis ini tidak bisa, atau memilih face juga tidak bisa. Untuk berpindah ke mode pemilihan edge, caranya klik tombol ini. Sedangkan untuk mode pemilihan face, klik tombol yang ini. Contohnya, kalau kita ingin memilih edge, klik edge select mode, lalu pilih edge yang akan dipilih. Misalnya kita ingin memilih edge ini, tinggal klik. Nah, maka warnanya akan berubah. Atau yang ini, nah, berubah. Atau kalau yang dikon, nah, berubah. Lalu untuk berpindah ke face select mode, klik tombol face select mode ini, lalu pilih face di objek. Misalnya face yang ini, nah dia berubah menjadi orange, atau yang atas, atau yang cone. Lalu berikutnya, perhatikan satu hal lagi. Dengan sudut pemandangan ke objek seperti ini, maka kita hanya bisa melihat vertex, edge, dan face di sisi depan objek yang menghadap ke kita, dan tidak bisa melihat yang ada di sisi belakang objek. Agar bisa melihat dan memilih vertex, edge, dan face yang ada di sisi belakang objek, caranya klik button toggle X-ray ini. Maka objek akan dibuat transparan, dan tentunya kita bisa memilih vertex, edge, dan face di sisi belakang objek. Untuk vertex caranya tinggal klik di titiknya. Misalnya ini, kita akan memilih vertex di sudut belakang kanan bawah ini, maka berubah orange. Lalu untuk edge, sama kayak vertex, langsung klik di garisnya. Misalnya yang ini, edge di sisi belakang kanan cube, nah, maka berubah putih seperti itu. Lalu yang agak beda adalah untuk face. Saat X-ray diaktifkan dan mode face selection dipilih seperti ini, maka di tengah-tengah setiap face akan muncul titik. Misalnya titik ini untuk face depan, lalu titik ini untuk face bawah, lalu di sini untuk face kanan, dan seterusnya. Dan titik ini fungsinya untuk membantu kita memilih face itu. Misalnya kalau kita letakkan cursor mouse di sini dan kita klik, nah, tidak ada face yang terpilih karena area ini merupakan area perpotongan antara face depan dan face belakang. Nah, fungsinya titik itu, misalnya kita ingin mengeklik face yang belakang, kita arahkan ke titik yang ini, yang face belakang. Nah, seperti itu. Lalu untuk face depan, kita klik titik untuk yang face depan. Nah, seperti ini. Tapi untuk area yang jelas batasannya antara face itu dengan face lainnya, misalnya face kiri ini, kita bisa memilihnya, tidak harus mengeklik di titik pusat face itu. Nah, misalnya kita klik di sini, nah seperti itu. Lalu untuk melakukan multiple selection atau memilih beberapa vertex atau edge atau face sekaligus, caranya tekan shift di keyboard dan klik kiri mouse di target yang akan dipilih. Contohnya seperti ini, misalnya kita ingin memilih multiple face. Setelah memilih sisi kanan ini, kita bisa bersamaan memilih face lainnya. Misalnya face atas ini, tekan shift, lalu klik. Nah, tekan shift dan klik kiri. Nah, seperti itu. Sama untuk edge, juga seperti itu. Diselect dulu, tekan shift lalu klik edge yang akan dipilih, lalu klik lagi, lalu klik lagi, lalu klik lagi. Nah, seperti itu. Vertex pun sama, tekan shift lalu klik vertex yang akan dipilih. Nah, seperti itu. Atau juga bisa
cara multiple selection dengan select box dan select circle. Untuk vertex, edge, dan face prosedur atau caranya sama. Untuk select box, tekan B di keyboard, lalu klik, drag seperti ini, nah maka akan terpilih semua. Lalu untuk select circle, tekan C di keyboard, nah, lalu besarkan atau kecilkan. Untuk melakukan multiple selection, klik kiri di keyboard dan tahan, lalu arahkan mouse ke vertex yang akan dipilih, misalnya seperti ini. Klik kirinya masih ditahan, nah seperti ini. Untuk menonaktifkan select circle, klik kanan di mouse atau tekan ESC di keyboard. Setelah bisa memilih vertex, edge, dan face, lalu kita akan belajar cara memanipulasinya. Pertama untuk vertex, klik salah satunya, misalnya ini, ujung atas cone ini. Lalu, modifikasi yang bisa dilakukan untuk vertex adalah move. Coba kita praktekkan, tekan G di keyboard. Nah, lalu vertex yang dipilih bisa digerakkan bebas seperti itu dan bentuk cone akan menyesuaikan. Misalnya kunci di sumbu Z. Nah. Lalu tekan 3 misalnya. Lalu enter. Nah, seperti itu. Lalu untuk edge, misalnya klik salah satu, yang ini. Modifikasi yang bisa untuk edge adalah move, scale, dan rotate. Tekan S di keyboard untuk scale, lalu gerakan mouse, atau tekan R untuk rotate. Nah, seperti itu rotate. Atau tekan G, grab untuk move. Lalu misalnya dikunci di sumbu X. Lalu kita grab misalnya -2 meter seperti ini, lalu tekan enter. Ya, hasilnya seperti itu. Lalu yang terakhir untuk face, kita pilih salah satu face, misalnya yang atas, yang ini. Modifikasi yang bisa untuk face sama dengan edge, yaitu move, scale, dan rotate. Misalnya tekan G, grab untuk move. Nah, seperti ini. Misalnya kunci di sumbu Z, lalu kita geser misalnya 3, lalu tekan enter, atau tekan S untuk scale. Misalnya kita ingin berkecil menjadi setengah dari ukuran sebelumnya, tinggal ketik setengah, 1/2, lalu enter. Kita turunkan dikit. Atau tekan R untuk rotate. Kunci di sumbu Z misalnya, lalu gerakan mouse untuk rotate. Misalnya kita rotate 90 derajat, ketik 90, lalu enter. Ya, ini adalah akhir dari video tutorial part ini. Pastikan menonton video berikutnya. Link video dan playlist lengkapnya ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.